Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nurdiani, NIM 210753222 akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya berjudul Pemanfaatan tepung kacang hijau sebagai bahan pensubstitusi tepung terigu pada pembuatan brownies panggang terhadap sifat organoleptik. Baik, langsung saja untuk bab 1 berisi tentang berikut. Yang pertama adalah latar belakang pengambilan judul atau permasalahan, yaitu penganekaragaman sumber pangan dan gizi merupakan salah satu isu penting dalam meningkatkan mutu ketahanan pangan nasional dan keluarga. Pada saat ini, ketersediaan tepung terigu relatif lebih banyak dibandingkan dengan tepung lainnya, sedangkan produk tersebut bersumber dari material impor. Tepung terigu memiliki indeks glikemik yang tinggi sebesar 70%. Konsumsi makanan yang mengandung glikemik tinggi akan meningkatkan kadar gula darah sehingga tidak baik untuk penderita diabetes mellitus. Dengan adanya dampak yang tidak baik bagi kesehatan, maka penggunaan tepung terigu itu harus dikurangi. Untuk mengurangi pemakaian tepung terigu dalam industri pangan, maka telah banyak dilakukan penelitian untuk mencari tepung pengganti atau pensubstitusi tepung terigu. Di antaranya tepung dari umbi-umbian dan kacang-kacangan. Salah satunya adalah tepung kacang hijau yang mempunyai kandungan gizi yang cukup tinggi dan mempunyai keunggulan asam amino lain yang cukup tinggi dibandingkan dengan tepung terigu. Identifikasi masalah berdasarkan penjelasan yang telah saya jelaskan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah tepung kacang hijau dapat digunakan sebagai bahan pensubstitusi tepung terigu dalam pembuatan brownies panggang. Yang kedua, berapa persentase substitusi tepung kacang hijau yang tepat pada pembuatan brownies panggang. Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan brownies panggang dengan substitusi tepung kacang hijau. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan brownies panggang terhadap sifat organoleptik. Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dikemukakan di atas, maka peneliti akan membatasi masalah pada persentase substitusi tepung kacang hijau yang tepat pada pembuatan brownies panggang dan pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan brownies panggang terhadap sifat organoleptik yang ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang sudah saya jelaskan, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini dapat dirumuskan. Yang pertama, satu, berapa persentase substitusi tepung kacang hijau yang tepat pada pembuatan brownies panggang. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan brownies panggang terhadap sifat organoleptik. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui persentase substitusi tepung kacang hijau yang tepat pada pembuatan brownies panggang dan mengetahui dan menganalisis pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan brownies panggang terhadap sifat organoleptik ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dalam pemanfaatan tepung kacang hijau sebagai substitusi tepung terigu dalam pembuatan brownies panggang, mengurangi ketergantungan tepung terigu pada pembuatan produk olahan pastry yaitu brownies panggang, menciptakan produk baru yang disukai masyarakat luas, dan menambah variasi brownies panggang yang ada di pasaran. Lanjut bab 2 yang berisi landasan teori. Landasan teori berisi kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Landasan teori. Pertama ada brownies panggang. Menurut Sherbini, brownies panggang. Brownies adalah makanan manis yang terbuat dari campuran tepung terigu, butter, gula, telur, dan coklat dengan bentuk padat dan datar. Yang kedua, pemanggangan merupakan suatu proses pematangan bahan dengan kadar air relatif tinggi menjadi rendah sehingga menghasilkan bahan sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, tepung terigu. Yang ketiga, tepung kacang hijau. Tepung kacang hijau dalam pembuatan brownies
panggang ini sebelumnya kacang hijau dijadikan tepung terlebih dahulu. Kacang hijau yang dipilih adalah kacang hijau yang berkualitas bagus dengan klasifikasi butiran utuh, tidak apek maupun berulat dan masih keras emping. Kemudian dilakukan proses pengupasan sebelum dilakukan proses penepungan. Kemudian dalam proses penepungan kacang hijau digiling sampai halus dan dari hasil gilingan tersebut kemudian diayak dan mendapatkan tekstur tepung yang baik. Tepung kacang hijau menurut SNI adalah bahan makanan yang diperoleh dari biji tanaman kacang hijau yang sudah dihilangkan kulit arinya dan diolah menjadi tepung. Yang keempat adalah tepung terigu. Tepung terigu menurut Syarbini merupakan hasil dari penggilingan biji gandum. Gandum merupakan salah satu tanaman biji-bijian yang biasa tumbuh di negara seperti Amerika, Kanada, Eropa, dan Australia. Secara umum, tepung terigu biasa digunakan untuk mendapatkan aneka macam makanan seperti kue dan roti. Yang kelima adalah uji organoleptik. Organoleptik merupakan pengujian terhadap bahan makanan berdasarkan kesukaan dan kemauan untuk mempergunakan suatu produk. Uji organoleptik atau uji indera atau uji sensori sendiri merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Baik. Untuk subbab kedua yaitu kerangka berpikir. Brownies panggang yaitu kue yang berbahan dasar tepung terigu dan bertekstur tidak mengembang serta diolah dengan teknik baking. Ditinjau dari bahan utama yaitu tepung terigu tidak baik dikonsumsi secara berlebihan. Penggunaan tepung terigu yang berlebihan akan mengganggu kesehatan yaitu merusak usus halus. Upaya untuk memanfaatkan potensi kacang hijau dalam bentuk tepung sebagai bahan substitusi pembuatan brownies panggang dapat dilakukan. Pemilihan kacang hijau sebagai bahan substitusi pembuatan brownies panggang karena kacang hijau memiliki kandungan gizi pada protein yang cukup tinggi dan mempunyai keunggulan asam amino lain yang cukup tinggi dibandingkan tepung terigu. Eksperimen yang akan dilakukan dengan komposisi dasar tepung kacang hijau dan tepung terigu dengan proporsi tepung kacang hijau dan tepung terigu adalah 0:100, 40:60%, 60% banding 40%, dan 100% banding 5%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persentase substitusi tepung kacang hijau yang tepat pada pembuatan brownies panggang. Selain itu mengetahui dan menganalisis pengaruh substitusi tepung kacang hijau pada pembuatan brownies panggang terhadap tingkat organoleptik ditinjau dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori, maka hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah adanya proporsi yang tepat antara kombinasi antara tepung kacang hijau dan tepung terigu sehingga menghasilkan brownies panggang yang berkualitas ditinjau dari aspek rasa, warna, tekstur, dan aroma yang dapat diterima oleh masyarakat. Untuk yang bab 3 adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan data berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan metode eksperimen menggunakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh tertentu. Metode eksperimen merupakan metode yang melakukan percobaan dalam pembuatan brownies panggang substitusi tepung kacang hijau. Pengujian terhadap daya terima brownies panggang substitusi tepung kacang hijau dilakukan dengan uji hedonik untuk pengujian yang meliputi aspek rasa, aroma, warna, dan tekstur. Objek penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup sifat organoleptik yang meliputi aspek rasa, aroma, warna, dan tekstur pada brownies panggang. Sedangkan untuk subjek penelitian menggunakan panelis yang tidak mengalami gangguan di dalam menentukan rasa, aroma, warna, dan tekstur makanan. Untuk bahan untuk pembuatan brownies panggang substitusi tepung kacang hijau adalah tepung kacang hijau, tepung terigu protein sedang, dark baking coklat,
butter atau margarin, minyak goreng, telur, gula halus, coklat bubuk, dan baking powder. Untuk alat yang digunakan pada pembuatan brownies panggang ini adalah kom, adonan, mixer, solet, mangkuk, timbangan, loyang, dan ampun. Penelitian ini akan dilaksanakan di laboratorium Tata Boga, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Dan untuk waktunya ada dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu pada tanggal 8 April 2022 hingga tanggal 20 April 2022. Rancangan penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan ANAFA. Perlakuan pada pembuatan brownies yaitu ada kontrol atau substitusi 0% atau tanpa substitusi ya, lalu substitusi 40%, substitusi 60%, dan substitusi 100%. Prosedur penelitiannya itu sendiri, tepung kacang hijau dikombinasikan dengan tepung terigu. Percobaan yang dilakukan adalah rancangan acak kelompok yang terdiri dari satu faktor, yaitu proporsi tepung kacang hijau dan tepung terigu dengan pengulangan 4 kali. Eksperimen yang akan dilakukan dengan komposisi bahan dasar tepung kacang hijau dan tepung terigu dengan proporsi tepung kacang hijau dan tepung terigu yaitu 0% banding 100%, 40% banding 60%, 60% banding 40%, dan 100% banding 0%. Pengujian terhadap sifat organoleptik brownies substitusi tepung kacang hijau dilakukan dengan uji hedonik. Untuk pengujian meliputi aspek rasa, aroma, warna, dan tekstur. Populasi penelitian ini adalah proporsi berbahan dasar tepung terigu dan substitusi tepung kacang hijau. Sampel penelitian ini adalah brownies berbahan dasar tepung terigu dan substitusi tepung kacang hijau dengan proporsi yang berbeda-beda yang diujikan kepada panelis, dinilai mengenai kesukaan yang meliputi aspek rasa, warna, aroma, dan tekstur. Pengambilan sampel ini dilakukan secara acak dengan memberikan kode yang berbeda pada setiap produk brownies yang mempunyai presentasi substitusi tepung kacang hijau yang berbeda. Uji organoleptik diberikan pada setiap panelis terlatih sebanyak 5 orang dari dosen ahli, serta panelis agak terlatih, serta sebanyak 30 orang yaitu mahasiswa Tata Boga yang sudah mengambil mata kuliah chemistry. Dilanjutkan dengan analisis data menggunakan ANAFA. Langkah-langkah kerja yang telah ditentukan supaya tidak terjadi kesalahan pada proses pembuatan brownies panggang dengan substitusi tepung kacang hijau. Selanjutnya variabel. Variabel dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah pembuatan brownies panggang substitusi tepung kacang hijau dengan persentase yang berbeda. Variabel terikat pada penelitian ini adalah sifat organoleptik terhadap brownies panggang dengan substitusi tepung kacang hijau. Ya baik, untuk definisi operasional variabel. Agar variabel dapat diukur, maka perlu didefinisikan secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, brownies substitusi tepung kacang hijau. Brownies dengan substitusi tepung kacang hijau adalah brownies panggang berbahan tepung terigu dikombinasikan dengan tepung kacang hijau. Eksperimen yang akan dilakukan dengan komposisi dasar tepung kacang hijau dan tepung terigu dengan proporsi yang berbeda. Yang kedua, sifat organoleptik terhadap brownies substitusi tepung kacang hijau. Uji organoleptik merupakan cara pengujian dengan menggunakan indera manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk. Sifat organoleptik terhadap brownies panggang substitusi tepung kacang hijau merupakan pengujian berdasarkan nilai tingkat kesukaan yang diberikan oleh panelis terhadap brownies yang telah disubstitusi tepung kacang hijau yang dinilai berdasarkan aspek rasa, tekstur, aroma, dan warna. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penilaian. Metode penilaian dalam penilaian ini meliputi penilaian subjektif. Dilakukan dengan uji daya terima brownies panggang yang meliputi warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhannya. Dan terakhir adalah instrumen. Instrumen dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang berisi data pertanyaan mengenai aspek rasa, aroma, warna, dan tekstur yang dikuantitatifkan.
dan data organoleptik yang dikuantitatifkan dan hasil uji laboratorium. Kuesioner, data organoleptik, dan hasil uji laboratorium terlampir. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.